Oke guys, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa untuk klik and subscribe channel gue ini, jangan sampai ketinggalan. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Fajar Aji, saya dari kelas I Untar Negara semester 4. Di sini saya akan membacakan yaitu topik ke-6 tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam yang pengampu oleh Bapak Hervin Yongki Pradipta MHI. Baik, langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada manusia, kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan kedamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlakukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberi jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua yaitu civil law atau bisa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga yaitu custom law. Yang keempat Islamic law, dan yang kelima yaitu sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberi pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua yaitu filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat yaitu pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu agama lainnya yang para ahli usul fikih. Sebagai filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyri, yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasyri yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada yang pertama da'amin al-ahkam, dasar hukum Islam. Yang kedua mabadi al-ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga usul ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau mahadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima yaitu qawaid al-ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Yang berikutnya filsafat syariah, filsafat yang mengungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama asrar al-ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua kasais al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga mahasin al-ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat tawabi al-ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya untuk topik ke-6 ini. Jika ada salah atau ucapan yang tidak berkenan, mohon dikoreksi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.